Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang terhormat Pembina Yayasan Keluarga Besar An-Najah, Ibu Dr. Randa Hajah Maisarah Marsuni. Yang terhormat Ketua Yayasan Keluarga Besar An-Najah, Bapak Arif Budiman, SHLLM. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah An-Najah, Ibu Imas Ulia, SSM Hum. Yang terhormat Kepala Madrasah MTS An-Najah. Yang terhormat Ibu dan Bapak Wali Kelas MTS An-Najah. Yang terhormat Ibu Bapak Wali Siswa MTS An-Najah. Dan yang terhormat dan yang kami cintai siswa-siswi MTS An-Najah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita panjatkan atas berkah dan kesehatan kita. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tanggal 14 Juli 2021 dalam acara sosialisasi program tahun pelajaran 2021-2022, saya Yeni sebagai MC akan membacakan susunan acara. Acara pertama pembukaan, 2 pembacaan ayat suci Al-Quran, 3 sambutan dan arahan kepala madrasah, 4 sesi tanya jawab, 5 pembacaan doa, dan terakhir. Baik, kita mulai acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Saiful Bahri, MPD. Kepada Bapak Saiful Bahri, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu dan Bapak semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, dilindungi Allah, dalam Pasti harus gitu. yang cukup, dan insya Allah anak-anak kita kelak jadi anak-anak yang soleh-solehah selalu,
Dan terima kasih saya ucapkan pada Bapak dan Ibu, orang tua kelas 8 dan kelas 9 yang hari ini sudah ikut hadir dalam kegiatan sosialisasi program tahun ajaran 2021-2022 di portal Zoom Meeting. Alhamdulillah saya sangat bahagia. Ternyata Bapak dan Ibu sekarang sudah tambah keren, paham Zoom dan lain-lain, berarti udah tambah canggih gitu ya. Nggak kalah canggih dari anak-anak insya Allah ya. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat hidayah dari beliaulah kiranya kita masih bisa hidup hingga hari ini dalam kesehatan, dalam kecukupan, dalam suasana yang walaupun ada beberapa kesulitan di diri kita semua masing-masing, tapi alhamdulillah banyak hal yang masih kita bisa syukuri, termasuk salah satunya adalah kesempatan untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman, hingga akhir hayat kita, dan kelak insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu wali siswa kelas 8 dan kelas 9 yang insya Allah dirahmati Allah, yang saya hormati juga seluruh Dewan Guru yang ikut hadir dalam kegiatan sosialisasi ini. Perkenankan saya sebagai perwakilan dari seluruh Dewan Guru, sebagai Kepala Madrasah di Madrasah Sanawiyah An-Najah, pertama-tama mengucapkan terima kasih sekali lagi yang tidak terhingga kepada Bapak dan Ibu orang tua yang sudah memberikan pendampingan, pengawasan, dan membantu kami seluruh guru di sini dalam pembelajaran jarak jauh selama hampir kurang lebih 1 tahun yang lalu. Selama setahun, walaupun sempat ya beberapa bulan, dari bulan Agustus sampai Desember kita sempat masuk tatap muka di sekolah. Tidak terhingga ucapan terima kasih kami kepada Bapak dan Ibu, dan apresiasi yang sangat tinggi bahwa apa yang kita capai sampai hari ini di bidang pembelajaran tentu tidak akan terrealisasi dengan baik tanpa dukungan dari seluruh orang tua, baik dukungan moral maupun dukungan material. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa apa yang sudah diberikan untuk anak-anak ibu dan bapak sekalian, baik itu materi maupun non materi, dukungan dan lain sebagainya, insya Allah diganti oleh Allah dan dicatat sebagai bentuk kebaikan dan amal sedekah yang terbaik, karena insya Allah sudah menjadi manfaat ilmu bagi anak-anak kita masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua yang saya mau sampaikan adalah permohonan maaf apabila dalam 1 tahun ke belakang terdapat pelayanan yang kurang baik atau kurang maksimal dari kami sekolah. Saya mewakili seluruh Dewan Guru dan staf, mungkin boleh jadi ada hal-hal yang salah paham dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan sebagai satu keluarga kita akan tetap berjalan beriringan, saling memberitahu, saling mengingatkan, dan saling mengembangkan diri sehingga apa-apa yang kurang bisa kita perbaiki bareng-bareng. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya juga ucapkan selamat kepada seluruh orang tua karena sudah berhasil melewati proses pembelajaran yang cukup sulit di tengah pandemi ini. Tentu banyak kesulitan, banyak yang kita harus kalahkan, kebutuhan-kebutuhan di rumah, tapi bahwa sampai hari ini anak Bapak dan Ibu sudah naik kelas, kemudian juga sudah mengikuti dan berhasil melewati 1 tahun, kita patut syukuri, dan saya ucapkan selamat atas pencapaian itu. Urusan ranking 1, 2, dan 3 itu adalah bonus. Hanya kebetulan saja, karena tidak mungkin di dunia ini
atau di kelas, dalam satu kelas, dalam satu ruangan, seluruh anak jadi juara satu itu tidak mungkin. Sebetulnya pada dasarnya seluruh anak-anak menjadi berprestasi dan memiliki prestasi hanya saja karena berada di tengah-tengah kondisi masyarakat, maka kemudian akan ada pengurutan. Tapi insya Allah saya berharap anak-anak semuanya tidak hanya berprestasi di dalam akademik, tapi insya Allah prestasinya akan kita lihat nanti mungkin 10 tahun yang akan datang, akan membanggakan orang tua, mungkin 12 tahun yang akan datang, dia akan menjadi pimpinan kita di masa yang akan datang, dan insya Allah itu semua tentu buah dari proses belajar. Tidak melihat apakah hari ini dia mendapatkan ranking atau tidak. Jadi tetap saya ucapkan selamat untuk seluruh orang tua kelas 8 dan kelas 9 yang kemarin sudah melewati kelas sebelumnya, sudah naik kelas. Tidak masalah tidak ada ranking, tapi kita berikan apresiasi tetap kepada anak-anak kita. Insya Allah kemudian kelak mereka akan tetap jadi orang-orang yang terbaik dengan versinya masing-masing. Pada Bapak dan Ibu, hari ini karena kita akan mensosialisasikan program, beberapa sebetulnya Bapak dan Ibu sudah mengetahui, namun penting untuk kita ulang kembali. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Sebentar. Siram, Dek. Ya, saya akan sampaikan. Saya rasa visi dan misi Bapak dan Ibu masih ingat bahwa visi dari Madrasah Tsanawiyah adalah unggul dan prestasi, tapi bukan prestasi nilai angka 1, 2, atau 3, tapi lebih kepada terampil berdasarkan iman, takwa, serta akhlak. Karena itu kami tetap menekankan tentang penilaian sikap, keseharian, dan nanti dalam 1 tahun yang akan datang tetap akan ada monitoring dari wali kelas kepada orang tua, dan kami mohon tetap kerjasama dari orang tua untuk menyampaikan perubahan sikap, perubahan hal-hal yang terjadi di rumah oleh anak-anak kita secara jujur, sehingga kita bisa memantau apa saja yang mereka alami dan mereka dapatkan sehari-hari di rumah. Mata pelajaran, ada perubahan mata pelajaran, bahwa 2 tahun belakangan kita mencoba melakukan uji coba pemberian mata pelajaran bahasa Sunda dengan target selama 2 tahun lamanya, apakah memberikan impact atau dampak yang baik, ataukah memberikan animo atau keingintahuan lebih besar dari anak-anak. Nah, setelah 2 tahun evaluasi dilakukan, maka hasilnya adalah mata pelajaran bahasa Sunda kami akan kembalikan lagi ke kurikulum kami sebelumnya, bahwa di Madrasah Tsanawiyah An-Najah pembelajaran bahasa Sunda memang bukan menjadi pembelajaran inti. Oleh karena itu untuk tahun pelajaran ini hanya akan ada 15 mata pelajaran. PAI tentu masih sama, susunannya akidah akhlak, fikih, SKI, Al-Quran hadis, dan bahasa Arab. Untuk eksak ada matematika dan IPA terpadu, untuk bahasa ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan lain-lainnya adalah IPS, PKN, PJOK, SBK, Prakarya, Tahsin, dan Tahfiz. Untuk Tahsin dan Tahfiz Al-Quran, saya mohon perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian bahwa syarat minimal kelulusan terutama untuk siswa kelas 9 adalah salah satunya menyelesaikan program hafalan juz 30 untuk dinyatakan lulus atau tidak dari Madrasah Tsanawiyah An-Najah. Untuk itu, saya mohon 1 tahun ini dimanfaatkan betul, terutama oleh siswa kelas 9 yang masih tertinggal dalam bidang hafalan, dan saya mengajak orang tua sekalian untuk memberikan pendampingan, mengawasi, dan coba cek sering-sering apakah hafalan mereka sudah mencapai
kebutuhan atau tidak, karena kalau misal belum, biasanya kita akan tangguhkan kelulusannya, bukan nggak lulus, kita akan tangguhkan kelulusannya karena penting sebagai syarat mutu di Madrasah Sanawiyah. Kami berharap modal hafalan juz 30 ini akan menjadi bekal penting untuk kegiatan ibadah mereka dalam ibadah sehari-hari, mau itu sholat jamaah, mau itu dia sholat munfarid sendiri, ataupun dalam bersosialisasi keagamaan yang lainnya. Jadi kita bersama-sama bahu-membahu saling mengawasi anak-anak kita, apakah ketercapaian hafalan juz 30-nya sudah tercapai atau belum, terutama untuk yang kelas 9. Selanjutnya penggunaan seragam saya rasa masih sama. Kemudian standar kenaikan kelas atau kelulusan. Standar kenaikan atau kelulusan masih sama, ada 3 poin untuk kenaikan kelas. Akhlak yang paling pertama, maka dari itu nilai sikap, deskripsi di dalam rapot sikap menjadi sangat penting. Kemudian nilai kurikulum, tidak boleh ada yang tidak lulus KKM lebih dari 3 mata pelajaran. Maksimal hanya boleh 3 mata pelajaran yang tidak lulus KKM. Kehadiran untuk kelas 8 maksimal 20% selama 1 tahun, dan untuk kelas 9 hanya 15%. Lebih sedikit karena proses belajar kelas 9 pun hari efektifnya lebih sedikit dibandingkan kelas 8. Jadi saya mohon sekali untuk orang tua semua kerjasama untuk memperhatikan kehadiran anak-anak kita semua. Dan saya tuliskan juga di bawah, syarat tambahan untuk kelulusan adalah menyelesaikan program tahfiz juz 30. Seluruh tata tertib masih bisa dibaca lengkap di buku penghubung, baik itu untuk yang santri maupun untuk yang pulang pergi. Wali kelas, untuk tahun ini saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu pembagian kelasnya, terlepas dari sudah daftar ulang atau belum, kami tetap umumkan seluruh kelas dan pembagian anak-anaknya dan wali kelasnya juga. Dan wali kelas ini akan mengawal, akan mendampingi Bapak dan Ibu, akan menjadi media komunikasi Ibu Bapak dengan sekolah jika ada hal-hal yang dibutuhkan atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau dikomunikasikan lebih lanjut, terutama apabila terdapat kekurangan atau Bapak dan Ibu memiliki kesulitan dan lain sebagainya. Silahkan dikomunikasikan dengan wali kelasnya masing-masing. Ada 81 sampai 84, namanya sudah tertera, dan insya Allah Bapak dan Ibu saya rasa sudah di-invite di grupnya masing-masing, dan mudah-mudahan bisa berinteraksi dengan baik. Namun saya mohon, karena tentu wali kelas juga memiliki kesibukan masing-masing, saya berharap kita semua saling memahami satu sama lain ya, untuk tidak terlalu banyak menggunakan grup WhatsApp di wali kelas ini untuk hal-hal yang sifatnya pribadi gitu. Saya mohon memang untuk jalannya keberhasilan pembelajaran anak-anak dikurangi untuk share hal-hal yang memang tidak berkaitan dengan sekolah. Boleh men-share tentang hal-hal yang berkaitan atau bisa bermanfaat untuk pembelajaran di sekolah, satu, kemudian boleh men-share tentang keadaan terkini kesehatan keluarga apabila misal Bapak, Ibu, anak-anak ada yang terpapar COVID, dan seterusnya, itu boleh dikabarkan juga sehingga kita bisa saling mendoakan dan saling memberikan support. Namun untuk hal-hal yang di luar pembelajaran, di luar perkembangan anak, di luar perkembangan kesehatan, saya mohon sekali untuk tidak di-share di grup wali kelas ini, karena tentu itu akan mengganggu satu sama lain, antara orang tua yang satu dengan yang lain, juga wali kelasnya itu sendiri. Kemudian bentuk pembelajaran, saya masih perlu menyampaikan bahwa bentuk pembelajaran akan ada 2 kemungkinan gitu ya, bentuk pembelajaran normal dengan pembelajaran kenormalan baru.
atau new normal gitu ibaratnya ya bahasanya ya. Pembelajaran normal sama seperti 2 tahun yang lalu. Kita akan melibatkan jumlah jam normal 49 jam, jam masuknya juga normal, seluruh anak-anak masuk di kelas yang sama. Nah, itu semua mungkin, sangat mungkin, insya Allah mungkin terjadi apabila satu pernyataan resmi pemerintah bahwa pandemi sudah berakhir dikeluarkan. Kedua, maka KBM seluruhnya tatap muka dilakukan di madrasah apabila pernyataan pandemi berakhir sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sampai pernyataan itu keluar dari pemerintah, maka pembelajaran akan tetap dalam bentuk pembelajaran kenormalan baru dengan beberapa tipe pembelajaran. Yang pertama, ada beberapa syarat yang akan harus dilakukan apabila yang pertama PPKM berakhir, PPKM darurat, mudah-mudahan kita berdoa tidak diperpanjang lagi ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian izin tatap muka diberikan minimal oleh Satgas Kecamatan, berarti Kecamatan Rumpin dalam hal ini. Yang ketiga, orang tua dan siswa berhak tetap memilih untuk belajar di rumah atau belajar di madrasah. Seperti biasa, nanti kami akan memberikan angket terkait dengan pilihan tersebut apabila sudah ada ancang-ancang dari Satgas Kecamatan Rumpin, kita kira-kira boleh masuk kapan. Kemudian orang tua dan siswa yang memilih tatap muka di madrasah, seperti tahun sebelumnya, harus mau berkomitmen untuk mengikuti 1, standar prokes dari pemerintah, 2, peraturan dari madrasah. Misal berkaitan dengan jemputan, harus diantar oleh orang tua dan dijemput juga oleh orang tua, dan hal-hal lainnya nanti yang akan kita berikan secara detail panduannya apabila memang pembelajaran tatap muka di madrasah sudah diperbolehkan. Kemudian, walaupun nanti pembelajaran kenormalan baru dilaksanakan, madrasah tetap akan melayani 2 jenis pembelajaran. Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, apalagi untuk Bapak dan Ibu yang masih merasa insecure dengan keadaan, masih merasa situasi di luar kurang layak untuk anak-anak berada di luar, atau misal ada riwayat komorbid kepada anak maupun kepada orang tua, maka kami tetap melayani apabila Bapak dan Ibu memilih pembelajaran daring, meskipun nanti Satgas menyatakan kita sudah boleh tatap muka. Dengan demikian saya perlu menyampaikan bahwa kita sama-sama saling berkorban. Sekolah mempersiapkan semua kemungkinan, karena itu silahkan dipikirkan baik-baik, baik dan buruknya apabila melakukan tatap muka atau tidak tatap muka. Persoalan yang paling penting adalah kesehatan dan kelangsungan hidup kita bersama. Saya yakin sekolah adalah satu kebutuhan dan kewajiban, juga kepentingan bagi anak-anak kita. Namun di luar itu semua, saya yakin kesehatan dan keselamatan anak jauh lebih penting dibandingkan kegiatan apapun yang ada di luar sana. Sehingga kita masih punya waktu untuk berpikir, silahkan bertimbang-timbang, pertimbangkan dengan baik, apakah anak kita memang mungkin untuk melaksanakan tatap muka atau tidak. Sehingga nanti apabila ada penyebaran angket dan kita sudah diberikan izin untuk tatap muka, Bapak dan Ibu sudah ajak dalam memberikan pilihan jawaban. Terkait dengan tatap muka, maka dari yayasan ada himbauan untuk mengikuti vaksin kepada seluruh siswa. Kenapa yayasan mengeluarkan himbauan vaksin untuk seluruh siswa? Yang pertama, kebijakannya adalah untuk mengantisipasi dan menjaga dan menjadi bentuk proteksi tambahan untuk anak-anak kita, sehingga pembelajaran tatap muka mungkin nanti bisa lebih aman dan nyaman. Tapi
karena ini adalah bentuk himbauan, hal ini bukan menjadi satu buah paksaan untuk seluruh orang tua. Namun demikian bahwa akibat dari tatap muka, karena kita tidak paham area mana yang mungkin terpapar dan lain sebagainya, dan mungkin tidak seluruhnya orang tua juga memiliki awareness atau kepedulian untuk selalu update keadaan pribadi di rumah. Dengan demikian, saya secara jujur menyampaikan tatap muka tentu akan beresiko. Tatap muka tentu memiliki resiko yang cukup besar, karena kita tidak paham masing-masing orang bagaimana di rumah menjalankan prokesnya dan lain sebagainya. Karena itu, maka himbauan dari yayasan untuk melaksanakan vaksin hanya merupakan salah satu langkah preventif atau penjagaan tambahan apabila tatap muka itu dilaksanakan. Kalaupun tidak dilakukan si vaksin ini, maka kembali lagi bahwa kemungkinan paparan itu mungkin tetap terjadi, dan sekolah walaupun tentu sudah berusaha maksimal dalam hal penanganan dan pencegahan COVID, paparan-paparan tentu tidak bisa dihindari. Bapak dan Ibu mungkin sudah dengar kabarnya, per hari ini total di Madrasah Sanawiyah ada 34 orang yang sudah terpapar. 13 guru dan staf, 14 guru dan staf, 14 guru dan staf, kemudian sisanya adalah siswa. Kami tidak mencatat untuk keluarganya karena kepentingan kami adalah siswa dengan guru yang terlibat langsung di madrasah. Tapi di luar itu pun kita sudah mendapatkan banyak sekali kabar berita tentang bagaimana kondisi beberapa keluarga siswa kita terpapar, kemudian bagaimana beberapa siswa kita di kelas 8 dan kelas 9 ditinggalkan oleh orang tuanya akibat dari paparan COVID dan seterusnya. Jadi dengan demikian saya mohon Bapak dan Ibu memiliki kebijaksanaan untuk berpikir panjang tentang kemungkinan untuk tatap muka. Karena walaupun sekali lagi saya tegaskan bahwa protokol kami insya Allah cukup ketat di madrasah, kami melaksanakan tracing setiap 2 atau 3 bulan sekali untuk staf. Kemudian juga kami melaksanakan vaksin seluruhnya untuk Dewan Guru, sudah dosis kedua seluruh guru. Namun paparan tetap juga terjadi. Karena itu saya tidak mau membuat janji muluk kepada Bapak dan Ibu. Kalau nanti tatap muka semuanya pasti akan selamat, semuanya pasti akan sehat-sehat saja. Saya nggak mau muluk-muluk. Jadi kalaupun memang kita akan tatap muka, sekolah berusaha untuk maksimal memberikan penjagaan dan pencegahan, namun penjagaan dan pencegahan terutama harus dilakukan dari rumah oleh orang tua. Dan kesadaran anak-anak untuk selalu menjaga dirinya, membatasi mobilisasi dan sosialisasinya dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Kemudian tatap muka normal, biasanya dulu kita masuk jam 6.50, selesai jam 14.20. Kemudian nanti kalau tatap muka terbatas, seperti halnya bulan Agustus sampai Desember ya, kita sudah pernah uji coba, kita masuk lebih pagi jam 7.30, kemudian pembelajaran selesai di 11.50, namun anak-anak baru akan dipulangkan jam 12.45 selesai sholat zuhur berjamaah. Untuk daring kita akan mulai jam 7 pagi, selesai jam 11.40 apabila di hari tersebut ada 3 mata pelajaran. Namun jika hanya ada 2 mata pelajaran, berarti dari jam 10.40 sampai 11.40, wali kelas akan seperti biasa menghubungi orang tua untuk melakukan monitoring keadaan siswa di rumah, versi penilaian dari orang tua gitu. Evaluasi pembelajaran biasa dilaksanakan selesai sholat zuhur pada pukul 12.30 sampai 12.40. Anak-anak akan mengisi link.
Tatap muka normal, biasanya kelas akan diisi 25 sampai 35 siswa, masuk full setiap hari dengan beban belajar 49 jam per pekan, di luar jam tadarus dan duha, di luar tambahan tahsin dan tahfiz, masing-masing jamnya berdurasi 35 menit kalau tatap muka normal. Tapi jika tatap muka terbatas akan dilaksanakan, maka seperti Agustus sampai Desember kemarin, setiap ruangan hanya akan diisi 13 sampai 15 siswa. 13 sampai 15 siswa, kemudian akan rolling hari gantian kelompok A di Senin, Rabu, dan Jumat, untuk kelompok B di Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nanti jam belajarnya hanya akan ada 30 jam per pekan dengan masing-masing durasi jamnya adalah 20 menit. Kemudian untuk daring sendiri berbeda sedikit dari tahun lalu. Kalau tahun lalu daring menggunakan sistem kelompok, kalau tahun ini daring akan diorganisir menggunakan kelas masing-masing. Jadi tidak akan ada kelompok di luar kelas. Itu yang pertama, masuk full setiap hari dengan beban belajar 15 mata pelajaran per pekan, masing-masing pelajaran berdurasi 60 menit. Ini hal-hal yang harus disiapkan, walaupun daring gitu ya, alat sholat tetap wajib punya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nggak ada yang mendonasikan seluruh alat sholatnya anak-anak gitu ya, anak-anak laki-laki, karena tetap nanti akan ada pemantauan sholat duha dan zuhur oleh wali kelas. Al-Munjiat dan buku penghubung ini disediakan oleh sekolah. Buku pelajaran, paket, dan LKS sudah disediakan di sekolah dan akan mulai dibagikan besok. Sampai dengan hari Sabtu. Jadwal kedatangan orang tua ke sekolah untuk mengambil buku-buku tersebut akan diatur dan diumumkan oleh wali kelas setelah rapat ini selesai. Kemudian buku tulis dan alat tulis silahkan untuk disiapkan. Perlengkapan tambahan yang ditugaskan oleh guru, kalau ada, nanti mohon dibantu untuk dipersiapkan juga. Pencegahan COVID, ini 2 item paling bawah, merupakan item yang wajib disiapkan apabila tatap muka di madrasah. Ya, masker, face shield, vitamin, itu mudah-mudahan bisa, insya Allah ada rezekinya, yakin kalau untuk kebutuhan pendidikan anak, Allah akan mudahkan. Bekal makan siang dan botol minum juga wajib untuk dibawa apabila tatap muka di madrasah berlangsung. Platform yang akan digunakan selama PJJ. Nah ini ya, selama PJJ tahun lalu kita memiliki keutamaan di Google Meet dan WhatsApp gitu ya. Untuk tahun ini ada beberapa yang ditambahkan. Untuk pembelajaran keseharian, kita untuk pembagian materi dan lain sebagainya sudah disiapkan Google Classroom. Kemudian untuk face-to-face, pertemuan antara guru dengan siswa, pembelajaran dilaksanakan menggunakan Google Meeting. Dan WhatsApp hanya digunakan untuk diskusi atau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan oleh anak-anak dengan wali kelas. Tidak akan ada guru lagi yang masuk ke dalam WhatsApp group. Hanya ada wali kelas dan koordinator daring saja. Adapun Zoom tetap saya mohon untuk ada di device-nya masing-masing. Gitu ya, karena Zoom akan digunakan dalam event-event tertentu, dalam kegiatan-kegiatan seperti kuliah umum atau kegiatan-kegiatan bersama dengan seluruh kelas yang lainnya. Dengan demikian, 4 yang di atas merupakan aplikasi yang penting dan harus ada dan harus tersedia di device anak-anak masing-masing. Saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa saya mohon
untuk kerjasama dari orang tua seluruhnya untuk mengecek device anak, kebutuhan untuk pembelajarannya sudah tersedia semua atau belum. Ini aplikasi-aplikasi yang sekarang hari ini saya jelaskan sudah ada semua atau belum, karena jangan sampai lagu lama terputar kembali gitu ya. Tahun lalu kita selalu memiliki kendala untuk melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya terutama kegiatan Zoom dan Google Meeting. Alasan anak-anak adalah no space on their device gitu. Nggak ada space di handphone atau di perangkatnya masing-masing. Karena memorinya penuh. Kenapa? Gara-gara mereka mendownload games yang cukup banyak. Dan ketika wali kelas memohon anak-anak untuk menghapus gamesnya, mereka bilang sayang Bu, karena bayar. Ya, jadi mohon maaf, secara jujur kita harus mengakui Bapak dan Ibu, ongkos termahal untuk kuota sebetulnya bukan digunakan untuk pembelajaran, tapi untuk games. Karena itu kehadiran, pendampingan, dan pengawasan orang tua sangat penting dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Jangan sampai anak-anak lost control sehingga mereka tidak memaksimalkan perangkat yang diberikan oleh orang tua untuk pembelajaran. Namun digunakan lebih banyak untuk hal-hal yang sifatnya personal, seperti main games, kemudian mengunduh aplikasi-aplikasi pendukung, entah itu aplikasi foto, aplikasi hiburan, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi saya mohon sekali kepada Bapak dan Ibu untuk mengecek device anaknya masing-masing, entah itu tab, entah itu laptop, entah itu handphone, apapun yang mereka gunakan, coba dicek apakah semua platform yang kita akan gunakan sudah tersedia atau belum. Jangan sampai gara-gara games dan hal-hal yang sifatnya personal justru untuk pembelajaran tidak tersedia, gitu ya. Nearpod, YouTube, Peer Deck itu akan digunakan sebagai selingan pembelajaran, hanya digunakan beberapa kali dalam setiap kali pembelajaran di masing-masing mata pelajaran. Untuk Google Form tentu itu banyak digunakan, terutama untuk pengerjaan soal, evaluasi dan lain sebagainya, kuisis juga. Kemudian Google Slide biasanya digunakan oleh para guru untuk penjelasan materi, dan untuk Flipsnack sendiri biasanya nanti kita akan gunakan khusus untuk kegiatan literasi. Gitu. Untuk program, kemudian ini adalah kalender kegiatan yang akan kita laksanakan selama 1 tahun yang akan datang. Jadi mohon Bapak dan Ibu bisa perhatikan bahwa meskipun kita secara virtual atau secara daring, saya rasa insya Allah sejak tahun yang lalu Madrasah Tsanawiyah kami berkomitmen untuk semaksimal mungkin terus melaksanakan seluruh kegiatan, dan tentu itu tetap melibatkan pembiayaan tentunya. Nah, untuk tahun yang ini kita sudah plotkan ada 2 tipe kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan kurikulum yang berkaitan dengan pembelajaran. Akan dimulai dengan besok, pembagian buku paket dan LKS. Kemudian tanggal 19, kita akan melaksanakan doa bersama seluruh siswa. Kemudian ada penilaian tengah semester ganjil di bulan September, penilaian akhir semester di bulan November, kemudian pembagian rapor semester ganjil di bulan Desember, kemudian ujian praktek kelas 9 akan ada di bulan Februari tahun 2022, penilaian tengah semester genap ada di bulan Maret, Hotmil Quran di bulan Mei, penilaian akhir tahun dan ujian madrasah kelas 9, itu berbeda ya, yang penilaian akhir tahun untuk kelas 8, dan kelas 7 untuk ujian madrasah itu untuk kelas 9. Itu akan ada di bulan
Mei sampai bulan Juni. Pengumuman kelulusan insya Allah di bulan Juni. Wisuda kelas 9 juga ada di bulan Juni. Pembagian rapor kenaikan kelas juga ada di bulan Juni tahun 2022. Untuk kegiatan di luar KBM atau di luar akademik, akan ada sekian kegiatan. Yang pertama ada Matsama. Matsama adalah kegiatan perkenalan untuk siswa baru. Kemudian untuk bulan Agustus ada tahun baru Hijriah dengan perayaan HUT RI. Ada virtual tour tahun ini, ada 4 kali virtual tour untuk anak-anak. Kemudian ada Hari Batik. Ada literasi bersama kepala madrasah sebanyak 2 kali, perayaan hari besar umat Islam mulai dari Maulid Nabi, kemudian Muharram, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, perayaan hari-hari nasional meliputi Sumpah Pemuda, Hari Bahasa, Hari Pahlawan, Hari Guru dan lain sebagainya. Itu adalah kegiatan-kegiatan selama 1 tahun yang akan dilewati bersama, dan tentu seluruh kegiatan ini karena kita adalah sekolah swasta, seluruhnya bertumpu kepada pembiayaan dari orang tua memang. Dengan demikian saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua atas dukungan finansialnya selama 1 tahun ke belakang, sehingga seluruh kegiatan yang kurang lebih sama di tahun yang lalu juga alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Yang terakhir sekali, saya akan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana biasa. Insya Allah di Madrasah Sanawiyah An-Najah kita akan selalu menyampaikan situasi keuangan, apa saja yang Bapak dan Ibu sudah bayarkan, dan bagaimana penggunaannya di dalam pos kegiatan kami, sehingga seluruh kegiatan bisa terlaksana. Daftar ulang Bapak dan Ibu kelas 7 dan kelas 8 tahun lalu yang naik ke kelas 8 dan kelas 9 membayar daftar ulang sebesar 150.000 per siswa. Anggarannya kalau seluruh kelas 8 dan kelas 9 tahun lalu membayar, kalau seluruhnya membayar, harusnya kita memperoleh 43.500, tapi real pemasukannya hanya 39.150.000. Perpustakaan, ya ini yang selalu dipertanyakan oleh banyak orang tua, kenapa perpustakaan tetap bayar, dan lab, perpustakaan dan lab ya bahasanya. Karena pertama Bapak dan Ibu, ruangan dan alat-alat tentu tetap harus di maintenance, digunakan atau tidak digunakan tetap harus dirawat, terutama untuk lab komputer sendiri. Tahun ini kita mempugar lab komputer karena sudah mulai lapuk, sudah mulai bocor atapnya dan lain-lain, sehingga kita buka atapnya, dikonstruksi ulang atasnya. Nah, itu juga menggunakan pembiayaan yang memang terkumpulkan dari biaya yang sudah dikumpulkan di pos lab dan perpustakaan ini, termasuk dengan perbaikan-perbaikan yang harus dibutuhkan setelah proses perbaikan ruangan itu terjadi. Jadi kalau perbaikan ruangan dilakukan, atap dibuka semua, komputer otomatis pindah dulu. Kita buat lab komputer cadangan di 2 kelas. Nah, untuk mobilisasi seluruh komputer bolak-balik ruangan dan lain sebagainya, tentu itu juga membutuhkan pembiayaan. Jadi mohon maaf kalau memang untuk perpustakaan dan lab itu sendiri kami tetap harus melibatkan orang tua untuk pembiayaan, karena memang untuk maintenance, perbaikan dan lain-lain meskipun tidak digunakan itu tetap harus dilakukan setiap harinya. Buku penghubung ada perbedaan, untuk siswa lama 200.000, untuk kelas 7 tahun lalu membayarnya 250.000. Jadi ini yang merah-merah Bapak dan Ibu itu yang dibayarkan oleh kelas 7. Sedangkan yang hitam-hitam itu dibayarkan oleh kelas 8. Nominalnya memang berbeda-beda gitu ya. Dan Bapak dan Ibu boleh lihat sendiri bahwa setiap anggaran ketercapaiannya itu tidak 100%. Itu harus jujur. Kita jujurkan bahwa memang tidak pernah mencapai 100%. Contoh
Contoh, buku penghubung harusnya masuk 83, hanya masuk 74. Dari OSIS harusnya masuk 193, hanya masuk 173. Karena itu memang anggaran yang dibebankan kepada orang tua itu termasuk untuk mengcover kemungkinan adanya tidak masuk yang jumlah persentase ini. Saya rasa Bapak dan Ibu juga paham bagaimana cara alur membuat sebuah anggaran, karena tidak mungkin membuat anggaran itu memang betul-betul, walaupun sebetulnya kalau kami menghitung secara pas, tapi tentu pada prakteknya real pemasukan tidak pernah 100%, gitu ya. PTS juga demikian, PAS. Selanjutnya nanti kita akan bagikan seperti biasa dalam surat pemberitahuan, sehingga Bapak dan Ibu bisa lihat nominal yang digunakan. Kemudian untuk BOS tahun ini kita mendapatkan 462 juta selama 1 tahun. Untuk SPP sendiri harusnya kita, kalau seluruh siswa membayar, kita mendapatkan 719 juta, namun realnya kita tidak seluruh siswa membayar SPP. Jadi memang ada subsidi silang Bapak dan Ibu. Ada subsidi silang karena yatim itu free SPP, kemudian anak-anak yang berprestasi juara 1, 2, dan 3 itu juga free, mendapatkan free SPP. Lalu kemudian ada beberapa event yang melibatkan hadiah untuk anak-anak juga kita free-kan SPP. Nah, karena itu maka SPP juga tidak mungkin penerimaannya kepada kami berjumlah 100%. Sangat tidak mungkin. Karena itu biasanya kita subsidi silang dari BOS dan dari dana-dana kegiatan yang lain. Gitu. Di anggaran perencanaan kami pada awal tahun lalu harusnya seluruh keuangan kita balance kalau seluruh pemasukan berhasil diperoleh, yaitu 2,7 miliar. Namun karena kita perolehannya hanya 2,3, maka memang akhirnya seperti biasa akan terjadi defisit. Tapi alhamdulillah tidak usah Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, karena memang sampai sejauh ini berkat doa dan kebaikan Bapak dan Ibu sekalian, seluruh pembiayaan tetap tercover dan tetap terbayar. Dari mana uangnya? Entah itu dari mana. Min haitsu la yahtasib, dan tentunya dari dukungan yayasan juga. Ini adalah laporan penggunaannya. Untuk honor rata dikeluarkan per bulan adalah Rp11.558.000, dikeluarkan sebanyak 13 kali selama 1 tahun untuk 30 orang guru, 3 TU, 2 satpam, 2 petugas kebersihan, dan 1 sopir. Jadi nominalnya kurang lebih berkisar antara 2 juta sekian per orangnya, gitu ya. Kemudian perawatan, perbaikan bangunan perpustakaan, dan pengadaan lain-lainnya, buku penghubung, tahsin, tahfiz, almunjiat, masker yang dibagikan, kemudian ada OSIS dan kegiatan, nah itu perayaan hari-hari besar, kegiatan-kegiatan KKM, karena kita masih di bawah kabupaten, organisasi sekolah kita, maka ada beberapa iuran yang tetap wajib dibayarkan kepada kabupaten tentunya, misal kegiatan per tahun setiap anak harus membayar sekian, kemudian untuk setiap kali ada event ujian, anak juga diwajibkan iuran setiap anak sekian, nah itu masih ada. Kemudian pelaksanaan open house kemarin alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, dan sebagai host atau sebagai penyelenggara tunggal di yayasan tahun lalu adalah tugasnya MTS, sehingga memang pembiayaan di kegiatan sangat besar. Untuk open house sendiri biayanya memang mencapai puluhan juta rupiah karena lomba-lombanya melibatkan banyak sekolah dari luar madrasah kita. Penanganan COVID
ini juga dilakukan, baik itu untuk tracing guru, kemudian untuk menyambangi anak-anak atau mengirimkan tanda kasih kepada anak-anak yang terpapar COVID dan lain sebagainya. Kemudian untuk infak atin, tablik akbar Yayasan Keluarga Besar An-Najah, biasanya kan kalau tahun sebelumnya kita anak-anak nih yang membayar bukan iuran, mereka infak setiap hari 2.000 karena datang ke sekolah. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di surat 10 Juni yang lalu, bahwa untuk infak atin kami tidak akan memungut dari anak-anak, dari Bapak, Ibu dan Bapak sekalian tidak akan dipungut, kami akan potong langsung dari biaya kegiatan. Dan alhamdulillah sudah distorkan kepada acara, dan alhamdulillah kemarin tahun lalu santunan yatim dan duafa melibatkan sekitar 7.000 orang yang disantuni, dan itu semua berarti berbalik kepada menjadi amal soleh Bapak dan Ibu sekalian sebagai salah satu donatur dalam kegiatan ini. BNI Live ini juga masih terus akan digalakkan, dan alhamdulillah beberapa orang tua sudah memaksimalkan BNI Live ini untuk keadaan-keadaan darurat seperti anak sakit, dirawat di rumah sakit, biasanya ada penggantian biaya dan lain sebagainya. Kemudian Dansos untuk siswa terpapar COVID, langganan Zoom, karena sekolah kita menggunakan Zoom berbayar, maka dari itu bisa melaksanakan kegiatan dengan waktu yang lama dan melibatkan banyak peserta, maksimal 500 peserta. Nah, itu juga dibayar setiap bulan, kurang lebih sekitar $79, 1,1 jutaan setiap bulan. Nah, itu juga akan dimanfaatkan sebetulnya seluruhnya untuk pembelajaran. Kuota koordinator PJJ, karena kita menyediakan khusus handphone untuk koordinator PJJ yang mengatur jalannya pembelajaran. Jadi alhamdulillah sebetulnya apa yang Bapak dan Ibu semua bayarkan semuanya sudah termaksimalkan, semuanya sudah termanfaatkan untuk pembelajaran PJJ anak Bapak dan Ibu sekalian. Untuk UTS, PAS, LKS, seragam, dan pesantren Ramadan juga kemarin sudah terjadi dan terlaksana dengan baik. Alhamdulillah berkat kerjasama seluruh Dewan Guru bisa menyiapkan kit dengan semacam yang Bapak dan Ibu sudah terima waktu itu. Kami berkomitmen gimana caranya bisa menyediakan banyak kit untuk anak-anak, namun budgetnya tidak terlalu melebihi apa yang sudah dibayarkan gitu. Dan akhir tahun kelas 9 yang sudah dibayarkan oleh anak-anak kelas 9 biasanya digunakan lebih banyak untuk PTS semester 2, PAS semester 2, kemudian untuk kegiatan kelulusan, wisuda, dan lain sebagainya. Listrik, internet, khotib Jumat, ATK 1 tahun, dana kesehatan guru, konsumsi harian, dan defisit tahun lalu saya sudah sampaikan di surat tanggal 10 Juni 2020 kemarin, bahwa dengan keadaan keuangan yang banyak tidak masuk, maka terjadi defisit. Nah, maka dari itu sebetulnya jumlah biaya yang dianggarkan pada tahun ini apabila semuanya masuk, insya Allah semuanya aman, nggak ada defisit sama sekali. Nah, tapi kan tadi kita sudah lihat ya, bahwa pemasukannya dari total yang dianggarkan tidak mencapai 100%, maka masih terjadi defisit. Saya bukan mau, ini tidak akan menjadi tagihan kepada Bapak dan Ibu, tidak akan menjadi hutang juga, namun kita berharap mudah-mudahan yang memang masih menunggak dan lain-lain, itulah yang akan memperbaiki defisitnya ini. Jadi sebetulnya tidak akan defisit apabila seluruh pemasukannya memang sudah terrealisasi dengan baik. Cuma kami tentu sangat sadar dan sangat memahami situasi kondisi keadaan ini tidak memungkinkan untuk semua orang bisa memenuhi kewajibannya. Dengan demikian kami sangat menghormati itu, dan kami
insya Allah tetap akan komit untuk tetap menjalankan seluruh kegiatan meskipun ada Bapak dan Ibu yang masih kesulitan keuangan, tolong disampaikan saja, jangan menjadi halangan, jangan dijadikan sebagai batu kesulitan sehingga anak-anak proses pendidikannya itu terhalangi gitu. Karena insya Allah selama komunikasi itu terbentuk dengan baik, maka apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak dalam pembelajaran, siapapun akan diberikan oleh seluruh Dewan Guru dan oleh kami madrasah. Jadi jangan khawatir gitu, aduh ini belum bisa bayar dan lain-lain. Saya rasa perkenalan kita selama 1 tahun untuk yang kemarin baru naik dari kelas 7 dan yang sudah naik kelas 9 sekarang sudah 2 tahun. Bapak dan Ibu mudah-mudahan sudah semakin yakin dan percaya bahwa keuangan kami bukan yang akan mengada-ada, dan kalaupun Bapak dan Ibu memiliki kesulitan silahkan sampaikan sehingga kita sama-sama memiliki solusi, dan kami insya Allah akan paham dengan situasi apabila dikomunikasikan dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah membantu seluruh keuangan ini tetap berjalan dengan membayarkan seluruh kewajiban. Alhamdulillah kami ucapkan atas rahmat Allah dan wasilah rezeki yang diberikan kepada Bapak dan Ibu, semua pembelajaran bisa berlangsung, semua kegiatan sudah dilaksanakan selama 1 tahun, dan kami berdoa, berharap 1 tahun ke depan kita tetap bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan maksimal. Dan saya boleh sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa untuk pembiayaan tahun depan sendiri masih ada beberapa yang memang tidak mungkin dihapuskan. Lab, perpustakaan saya tidak mungkin menghapuskan, itu yang pertama. Tapi untuk ekstrakurikuler, alhamdulillah tahun ini sudah dihapuskan. Tidak ada ekstrakurikuler pembayarannya. Dan untuk tahun ini mengingat kita harus antisipasi kegiatan pembelajaran di rumah dan ada beberapa yang merasa kesulitan karena tidak ada panduan buku dan lain sebagainya, maka buku paket pun sudah disediakan dan kami carikan yang seefisien mungkin harganya, karena tentu kalau beli sendiri di luaran untuk 14 mata pelajaran tentu sangat mahal gitu ya. Karena itu nanti mulai besok dijadwalkan oleh wali kelas, Bapak dan Ibu tinggal mengambil saja. Saya rasa itu yang bisa disampaikan pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kasih dari orang tua sekalian terhadap pendidikan anak-anak Ibu dan Bapak yang kemudian juga bermanfaat untuk kami Dewan Guru di sini. Dan kami mohon maaf, saya sebagai pribadi mewakili seluruh Dewan Guru dan staf apabila dalam 1 tahun yang lalu terdapat kekurangan pelayanan atau kekurangan kekeliruan dalam pendataan dan lain sebagainya. Dan saya berharap pandemi ini tidak akan menyurutkan semangat kita semua, semangat kami untuk mengajar, semangat Bapak dan Ibu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak, dan semangat anak-anak untuk memberikan dan menunjukkan prestasi kepada orang tuanya. Dan insya Allah kita semua mudah-mudahan akan segera dipertemukan kembali dalam kegiatan-kegiatan tatap muka. Saya tidak sabar juga bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu, menjamu kembali dengan makanan yang bisa disendok, karena beberapa kali event kalau datang ke sini semuanya kita berikan makanannya makanan yang sudah berbungkus gitu ya, yang sudah kemasan. Karena apa? Karena itu tentu bagian dari protokol kami yang tidak memperbolehkan makanan yang terbuka dibagikan kepada orang tua untuk menghindari penularan dan lain sebagainya. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat seluruhnya.
panjang umurnya, kemudian Amin. cukup rezekinya. Kalaupun Amin. ada kurang-kurang, mudah-mudahan nanti insya Allah Amin. dibantu oleh Allah didatangkan Amin, entah ya dari Allah. mana. Dan kita baca Al-Fatihah bareng-bareng sekali. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin. 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 Ya Kita Rabbal dapatkan Alamin. menjadi ilmu yang bermanfaat. Kelak mereka semua akan membanggakan kita dan insya Allah jadi orang-orang sukses dunia akhirat. Dan saya berdoa juga untuk Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah lindungi, jauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya, Amin. dimudahkan dalam pencarian rezekinya, dan Amin. dibaikkan juga rezekinya sehingga bisa membiayakan anak sampai yang paling tinggi pendidikannya. Dan Amin. untuk bisa terus mengajar, bisa mendapatkan keberkahan ilmu dan manfaat dari pelajaran. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Imas. Mudah-mudahan kita bisa Terima kasih, ketemu Bu lagi. Imas. Sehat walafiat. Selamat melaksanakan aktivitas. Sukses selalu. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Mohon maaf atau ada kalimat-kalimat salah yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab. Boleh bertanya? Ya, Terima kasih. kurang Santora. Mas boleh bertanya, Bu? Terima kasih, Bu. Lanjut. Itu sesi tanya jawab. Ya nggak dengar. Mau bertanya boleh Ibu. Ya, yang mau bertanya dengan Ibu siapa? Dan Ibu ini Bu dari Ya Bu. kedepannya ada ini Bu untuk tes. Bu. Gimana Bu? Untuk tahun depan? Ada program vaksin nggak Bu? Oh, iya. Untuk vaksin, karena kami koordinasi dari vaskes terdekat yaitu PT Puskesmas, maka kami belum bisa menyampaikan vaksin akan dilaksanakan atau tidak. Namun demikian kalau Bapak dan Ibu memiliki akses dan memiliki kemungkinan lebih cepat untuk melaksanakan vaksin kepada anak-anak, mangga dipersilahkan di wilayahnya masing-masing. Tahu saya untuk wilayah Rumpin kemarin di pasca sudah dibuka pelayanan vaksin untuk usia 12 sampai 17 tahun. Tapi untuk sementara kami sekolah belum ada aturan tertulis baik dari kementerian maupun dari Satgas terdekat untuk pelaksanaan vaksin di sekolah khusus untuk anak-anak. Kalau untuk guru kemarin memang dilaksanakan di sekolah semuanya. Nggak apa-apa ya Bu? Gimana? Kalau dilakukan di rumah nggak apa-apa. Misalnya sekarang dilakukan di rumah. Boleh. Tapi kan biasa untuk yang keduanya takutnya udah masuk sekolah Bu, udah masuk ke pondok. Itu gimana Bu? Bisa izin? Biasanya kan vaksin itu jaraknya 2 sampai 4 minggu ya Ibu ya. Kalau vaksin pertamanya sudah dilaksanakan sekarang, harusnya sih insya Allah bisa masih terkejar di rumah.
seluruhnya vaksin kedua, karena kita kan masih menunggu PPKM ini berakhir nih untuk anak-anak kembali ke pondok gitu ya. Dan kalau masih diperpanjang berarti kan kita juga biasanya jedanya 1 minggu, PPKM berakhir baru 1 minggu kemudian kita persiapkan anak untuk kembali. Jadi insya Allah sih waktunya masih memungkinkan untuk vaksin di rumah. Terima kasih Bu Imas untuk Terima jawabannya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi mungkin Bapak dan Ibu yang lainnya, silahkan. Saya Bu. Assalamualaikum. Saya Bu. Ya, mangga Ibu. Sebutkan Ya, namanya. saya mamanya Rizky nih Bu. Kan terlambat tadi saya masuknya. Iya, Ibu. Terus. Itu ada pembiayaan masuk baru nih. Itu totalnya berapa Bu ya? Udah gitu juga anak nih masuknya tanggal berapa? Apa masih online? Apa udah offline? Pertama, biaya totalnya berapa? Kedua, bulanannya berapa? Betul. Ketiga, dia offline atau masih online sekolahnya dan mulai kapan? Ibu Itu aja saya kira. pulang pergi atau anak santri? Pulang pergi, PP. Oke, pertama untuk biaya daftar ulang sebetulnya sudah disampaikan. Din boleh lihat nggak, Din? Maaf ya Bu, saya kan tadi bukanya terlambat. Masih dikutik aja di laptopnya tadi. Kelas 7 atau kelas 8? Yang jangan yang santri dong. Satu lagi aja bosan. Kalau kelas 3 SMP itu kelas 9 ya? Ya, bentar ya Ibu ya. Yang pertama kami akan mulai masuk tanggal 19 Juli. Tanggal 19. Untuk SPP sendiri menjadi 160.000 per bulan, Ibu. Ya. Untuk apa? Untuk daftar ulangnya? Untuk daftar ulang, sebentar saya sambil cek ya, takut saya salah juga. Mudah-mudahan jadi lebih murah. Setahu saya memang kalau dibandingkan dengan tahun lalu, iya. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu memang murah, lebih di bawahnya. Kok ada ya? Ya, bentar. Untuk kegiatan yang pulang pergi, saya takut ketuker soalnya ada yang santri juga. Untuk yang kelas 8, ya sebentar, biar semuanya tidak ada yang mengulang pertanyaan maksudnya Bu. Saya Oke, ya Bu. Untuk kelas 8, daftar ulangnya itu adalah 1,790, sudah termasuk SPP bulan Juli. Sedangkan untuk kegiatannya 1940 berarti totalnya 3730 untuk selama 1 tahun penuh. Kalau tahun lalu itu bisa mencapai 4, sekian hampir 5 juta kalau untuk yang dari kelas 7 ke kelas 8. Nah, untuk yang kelas 9 untuk daftar ulangnya masih sama seperti yang kelas 8, 1790 sudah termasuk SPP bulan Juli. Untuk kegiatannya ada 2830 karena sudah termasuk dengan dana akhir tahun yang meliputi ujian praktek, PTS PAT, ujian akhir madrasah, kelulusan, wisuda, dan lain sebagainya. Jadi total untuk kelas 9, 4620. 4.620. Ya, betul. Itu ini ya, Ibu. Kenapa ini dibayarkannya harus semua apa bisa dicicil ini Bu? 4.620 ini. Seperti biasa Ibu, seperti biasa untuk item yang daftar ulang, kalau ada rezekinya boleh langsung sekaligus di awal. Tapi kalau yang untuk kegiatan boleh berdasarkan tanggalnya.
Nanti Ibu saya minta ke wali kelasnya untuk dikirimkan ulang suratnya karena di dalam surat sudah ada tanggalnya. PAT tanggal sekian, PAS tanggal sekian gitu Ibu ya. Ya, oke. Terima kasih Bu ya. Ini kasih. harus ke TU apa bisa transfer? Kami lebih senang kalau Ibu bisa transfer karena kami sangat peduli dengan kesehatan Ibu tentunya dan saya juga khawatir terhadap staf, juga khawatir terpapar. Tapi kalaupun memang agak kesulitan dalam transfer, Ibu bisa janji dengan TU, WhatsApp dulu kepada TU untuk ketemu di sekolah. Ini kan yang 1.790.000 ini terakhir tanya berapa Bu? Kalau ngomong terakhir bingung ya Ibu ya, sebelum masuk boleh, tapi kalaupun belum ada rezekinya boleh disampaikan dulu kepada TU. Oh gitu, oke. Ya. Terima kasih Bu ya informasinya. Assalamualaikum. Untuk bentuk pembelajaran sementara kita masih daring sampai PKKM berakhir. Ya. Ada lagi? Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sehat selalu Ibu. Yang lain silahkan. Assalamualaikum Bu Imas. Ya silahkan Saya Ibu. tanya nih, ya. Bu, kalau untuk kelas 9 kan biasanya suka ada pelajaran tambahan untuk persiapan ujian gitu ya Bu. Betul. Untuk tahun ini gimana ya Bu? Apakah ada pelajaran tambahan juga untuk pelajaran-pelajaran yang akan diujikan nanti? Gitu. Kita Pertama yang perlu saya sampaikan Ibu dari tadi Mama siapa berarti ya? Mama Kaila ya? Iya betul, mamanya Kaila. Mama Kaila, saya perlu sampaikan yang pertama bahwa ujian nasional sudah tidak ada sejak ini adalah tahun ketiga ujian nasional dihilangkan karena itu hanya akan ada yang disebut dengan ujian madrasah. Jadi kira-kira pada semester kedua nanti anak kelas 9 akan mengikuti sekitar 4 tahapan ujian. 4 tahapan ujian itu dimulai dengan ujian praktik di bulan Februari, kemudian nanti akan ada ujian tengah semester seperti biasa di bulan Maret, dan yang ketiga akan ada ujian madrasah, yang keempat akan ada ujian tahsin dan tahfiz Al-Quran. Hanya ada 4 ini Mama, dan karena itu seluruhnya yang membuat soal dan mengatur komponen dari isi soal adalah sekolah, kami merasa bahwa tidak ada esensi yang sangat urgent kepada orang tua untuk menambah jam pelajaran anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa walaupun seluruh kisi-kisi soal dan materi dipersiapkan oleh Dewan Guru, alhamdulillah karena ini merupakan tahun keempat guru-guru MTS An-Najah yang menyiapkan soal untuk Kecamatan Rumpin, insya Allah verifikasinya memang langsung dari kabupaten sehingga kualitas memang tetap terjaga, namun insya Allah tingkat kesulitan dan ketercapaian materi sangat disesuaikan dengan ketercapaian pembelajaran di kelas selama semester 1 dan semester kedua. Karena kan gurunya lebih paham kebutuhan dan ketercapaian pembelajaran di kelas. Jadi memang sejak tahun lalu untuk kelas 9 tidak ada pendalaman materi untuk siswa kelas 9, mengingat tentu kalau kami mengadakan pendalaman materi, akhirnya ujung-ujungnya pembiayaan yang akan bertambah gitu ya Bu ya. Kalau saya boleh komparasi atau perbandingkan, 2 tahun yang lalu kelas 9 untuk kegiatan daftar ulang rata-rata pembayaran mencapai 6, karena ada pendalaman materi selama 6 bulan. Namun sekarang semenjak pandemi berlangsung, kami selalu dimonitoring oleh yayasan agar membuat anggaran dengan melakukan prioritas kebutuhan yang sangat dibutuhkan
masih bisa mengcover kehidupan pembelajaran honor sekolah selama 1 tahun, ya udah cukup itu aja. Jangan ditambah-tambah hal-hal yang memang bukan sifatnya kebutuhan utama gitu. Jadi untuk pendalaman materi belum ada, tapi saya harap anak-anak kita semua bisa memaksimalkan ruang-ruang grup yang ada, baik di Classroom, Google Classroom maupun di WhatsApp grup dengan wali kelas, dan dioptimalkan untuk pembelajaran atau diskusi lebih jauh. Atau anak-anak juga sekarang punya akses yang sangat luas dengan guru-gurunya masing-masing untuk bertanya langsung, terutama untuk hal-hal yang sifatnya mereka berkebutuhan di pembelajaran atau kekurangan materi. Saya rasa itu Mama Kaila. Ya, makasih Bu Imas. Terima kasih. Ada lagi Ibu dan Bapak yang lain? Ada lagi? Saya Bu. Ya, silahkan Ibu Eni ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu, mengenai vaksin. Kalau kita daftar vaksin itu kan menggunakan KTP ya. Kalau anak kita baru 12 tahun, bagaimana Bu? Apa ada dari sekolahan ada apa gitu? Enggak Bu, pakai NIK biasanya Bu. Di kakak kan pasti Nomor ada. NIK. Ya. Oh gitu, nggak mesti harus pakai KTP ya Bu? NIK, Kak. Setahu saya NIK nanti kan akan juga digunakan dia dalam KTP dia. Ibu. Oh gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang lain? Ada lagi yang masuk. Ya. Kalau tidak ada mungkin bisa kita sudahi. Dan saya berharap kalaupun masih ada mungkin malu atau apa boleh bertanya kepada. Assalamualaikum Bu. Ada. Ya, Bunda Karisa. Maaf Bu. Tadi ketinggalan sedikit. Saya mau tanya Bu. Untuk pembayaran daftar ulangnya kan saya transfer. Tadi saya agak ketinggalan untuk pengambilan bukunya bagaimana ya Bu ya? Kalau untuk pengambilan buku nanti akan dijadwalkan oleh wali kelas, Ibu datang ke sekolah. Kalaupun ada kesulitan, kendala untuk datang ke sekolah, tolong dikomunikasikan kepada wali kelas, misal mau digosen atau apapun, itu boleh. Gitu bisa ya Bu ya? Oh gitu ya, soalnya saya kebetulan lagi isoman Bu, jadi belum bisa datang ke sekolah, jadi bisa minta dikirim aja ya Bu ya kalau kayak gitu boleh. Ya? Oh ya udah oke. Nanti saya konfirm sama wali kelas aja ya Bu ya. Wali kelas atau sama TU juga boleh Bu. Nanti kita siapkan. Nanti Ibu tinggal kirim gosennya. Kita nanti akan siapkan. Oh gitu ya. Oke. Makasih banyak ya Bu Imas. Sehat terus Bu. Assalamualaikum. Makasih Bu. Ada lagi mungkin yang lain? Ya, kalau yang masih malu-malu atau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, nanti boleh disampaikan ke wali kelasnya masing-masing. Insya Allah nanti akan dikomunikasikan langsung dengan saya. Yang penting, mudah-mudahan Ibu dan Bapak semuanya selalu sehat di rumah, dan dikomunikasikan kalau ada kesulitan-kesulitan, dan insya Allah kita sama-sama mengawal anak-anak kita, sehingga insya Allah nanti mereka semua jadi orang. Saya rasa itu. Kepada MC dipersilahkan. Assalamualaikum. Ibu. Masih ada? Iya, Ibu. Ya, saya nih mau bertanya sebentar ya. Ini anak-anak nggak diwajibkan vaksin kan Bu, walaupun kita mau tatap muka, soalnya kan beda-beda ya. Ini namanya orang tua kan kita tahu keadaan anak itu nggak diwajibkan vaksin kan, walaupun mau tatap muka nantinya. Dihimbau iya Ibu.
Kalau dihimbau iya, kan namanya himbauan artinya tidak ada paksaan iya. Ya, tapi nggak diwajibkan kan, walaupun kita maunya tatap muka nantinya gitu. Nggak diwajibkan kan? Ya, tidak diwajibkan, tapi memang kalau memang secara kelembagaan kita hanya memberikan himbauan. Kalaupun anak-anak tidak divaksin, maka tadi saya sudah sampaikan bahwa kita tetap harus memberikan proteksi lain mungkin untuk anak-anak kita, karena walaupun di sekolah sudah melakukan prokes dan sebagainya, tentu kita harus menyadari bahwa kemungkinan terpapar masih bisa sangat terjadi dimanapun gitu. Ya, saya cuman gini aja, soalnya namanya kita di rumah kan udah dikontrol gitu. Cuman ya pemikiran orang tua kan beda-beda ya. Yang betul. Ya makanya ada pemaksaan gitu aja. Ya, betul. Jadi nggak pemaksaan kan? Ya, makanya kalimatnya himbauan Ibu ya. Ya. Oke, makasih. Terima kasih. Sehat selalu Ibu. Ada lagi? Cukup saya rasa ya, boleh lanjut pertanyaan di wali kelasnya masing-masing. Silakan Bu Yeni. Terima kasih Bu Mas atas pemaparannya. Selanjutnya pembacaan doa oleh Pak Hasim. Pada Pak Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan melalui bermanfaat selalu diberikan kesehatan dan keberkahan sepanjang hidup. Amin ya robbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna. Amin. Amin. Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan. Amin ya Allah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Aluka salamatan din wa afiyatul jasad adatan fil ilmi wa barakatuh. Amin. Allahumma a'inna ala dzikri wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, selanjutnya kita tutup acara hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Amin. 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 Dis, keluar Dis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada kawan-kawan ya. Ya, mencet apa sih? Assalamualaikum. Mencet apa?